Sekarang yang kedua, pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Oh iya ya. Pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Jadi ada beberapa alasan kenapa organisasi ingin tumbuh. Yang pertama, langsung yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama, keinginan untuk menjadi lengkap atau organizational self realization. Jadi organisasi itu semua organisasi pasti ingin menjadi lebih lengkap. Dia ingin lebih luas, lebih berhasil untuk mencapai tujuannya. Maka itu kemudian mereka ingin mereka organizational self realization semacam itu. Mereka ingin lebih baik, ingin mengembangkan diri, seperti itulah. Ya, Mbak Sulastri. Sudah? Oke, kita lanjut yang kedua. Alasan organisasi ingin tumbuh karena mobilitas para eksekutif. Eksekutif itu karena dia mempunyai kemampuan, dia itu ingin mencari perusahaan yang atau organisasi yang lebih sukses. Nah, kalau organisasi itu tidak tumbuh, maka dia akan ditinggal oleh eksekutif yang ingin pindah ke organisasi yang lebih sukses. Maka itu organisasi akan berusaha semaksimal mungkin agar eksekutif itu tidak keluar, atau tetap untuk mempertahankan eksekutif itu agar tetap bekerja di dalam organisasi. Seperti itu. Kemudian untuk faktor ekonomi, pertumbuhan organisasi bisa meningkatkan keuntungan finansial. Tentu saja, karena jika kita tumbuh, jika organisasi kita tumbuh, kemungkinan penyebabnya adalah karena produksi yang tinggi. Produksi yang tinggi karena permintaan yang tinggi, kita harus bisa mensiasati agar ongkosnya atau biaya yang dikeluarkan itu rendah. Jika biayanya rendah, produksinya tinggi, penjualannya tinggi, maka keuntungan yang didapatkan oleh organisasi akan lebih besar. Seperti itu. Yang terakhir, kemampuan menjaga kelangsungan hidup. Ini adalah yang selalu diinginkan oleh organisasi, bahwa dia tumbuh agar dia tetap ada. Dia tumbuh agar organisasi itu tetap hidup, survival. Seperti itu. Dia ingin tumbuh untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Seperti itu. Lanjut. Sudah paham ya yang ini ya. Kita lanjutkan. Sekarang tahap-tahap pertumbuhan organisasi. Kita sebelum kita lihat gambarnya, atau mungkin kita lihat gambarnya dulu. Mohon maaf lagi, ini menggunakan saya foto dari handphone seperti ini. Jadi ini adalah tahapan pertumbuhan dari organisasi. Yang pertama, pertumbuhan kreativitas. Sebentar, ramai-ramai. Ya. Pertumbuhan kreativitas, pertumbuhan pengarahan, pertumbuhan pendelegasian, kemudian pertumbuhan melalui koordinasi, dan pertumbuhan melalui kolaborasi. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mundur lagi ke slide 9. Di sini. Ya. Tahap pertama yaitu tahap pertumbuhan melalui kreativitas. Di sini organisasi fokus pada produk tertentu, kemudian pemimpinnya itu
mempunyai kemampuan untuk membuat dan menjual. Terus pemimpinnya itu bersifat entrepreneur. Jadi sebentar. Jadi pimpinan dari organisasi pada tahap ini itu orangnya sangat kreatif. Dia sanggup membuat serta menjual produk-produk tertentu. Jadi dia mampu membuat produk yang unik berdasarkan kreativitasnya, dan dia bersifat entrepreneur. Seperti itu. Tapi pada tahap ini terjadi krisis kepemimpinan. Mengapa begitu? Karena umumnya organisasi ini tidak begitu besar. Maksudnya karena dia membuat dan menjual sendiri, maka ini mungkin tergolong perusahaan yang masih baru, masih belum begitu besar. Jika perusahaan ini sudah semakin berkembang, maka pemimpinnya ini sudah tidak bisa mengatasi masalah-masalah organisasi, karena masalah organisasi atau kegiatan organisasi tidak hanya membuat dan menjual saja, tapi juga mungkin memasarkan atau mungkin pemesanan, menerima pesanan, membeli pesanan apa-apa yang lebih besar lagi. Itu pemimpin tidak bisa melakukan itu. Kemampuan dia hanya kreativitas saja. Kemampuan dia hanya membuat dan menjual dalam jumlah kecil saja, misalnya seperti itu. Maka terjadi krisis kepemimpinan. Jika organisasi ini sudah tumbuh lebih besar, maka pemimpinnya harus diganti. Bukan model yang seperti ini. Model seperti ini tidak cocok untuk organisasi yang lebih besar lagi. Gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan untuk yang pertumbuhan melalui kreativitas? Oke. Yang kedua, pertumbuhan melalui pengarahan. Organisasi dalam tahap ini, organisasi dipecah menjadi bagian-bagian sesuai dengan wewenang, penugasan, dan pembagian tugas. Seperti itu. Yang akan terjadi pada tahap ini yaitu krisis otonomi. Yes. Oke. Di mana karyawan, ya, mohon maaf, ada yang mendekatiku. Oke. Saya ulangi. Jadi di sini terjadi krisis otonomi, yaitu karyawan merasa ruang geraknya dibatasi karena mereka kan sudah diberi tugas-tugas sendiri. Mereka sudah ditetapkan tugasnya apa, kerjanya apa. Mereka boleh begini, mereka tidak boleh begitu. Dan di sini akan terjadi krisis otonomi karena karyawan merasa ruang gerak dia atau ruang gerak mereka itu dibatasi, semacam itu. Ya, Mbak Sulastri? Oke, kita lanjutkan. Atau Mbak Sulastri mau berbagi? Oke, kita lanjutkan. Ini, sekarang tahap yang ketiga yaitu pertumbuhan melalui pendelegasian. Pertumbuhan melalui pendelegasian, desentralisasi, pimpinan di sini terjadi desentralisasi.
pimpinan yang tertinggi akan mengatakan